Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Probolinggo, mengawali pembelajaran IPA, mari kita biasakan diri untuk selalu berdoa. Doa awal belajar dan doa untuk keselamatan diri dan keluarga, terutama dari wabah COVID-19. Mari kita berdoa untuk mengawali belajar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat walafiat ya, bahagia dan sejahtera. Amin. Mari kita mulai pelajaran IPA kelas 9 bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian pasti masih ingat kapan kamu dilahirkan. Harinya, tanggalnya, bulan, tahun, jam, atau bahkan situasinya seperti apa. Nah, siapa yang melahirkan kamu? Bagaimana kalian bisa dilahirkan? Kisahnya seperti apa? Tentu kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Bahagiakah kalian sudah dilahirkan ke dunia ini anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah semuanya bahagia ya. Mengapa kalian bahagia? Nah, jika kalian bahagia, maka apa yang harus kalian lakukan? Sebagai bukti rasa syukur kalian atas kehadiran kalian di dunia yang sangat indah ini. Jika kalian lahir pada tanggal 1 Agustus 2006, maka 9 bulan 10 hari sebelumnya, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa? Ada apa di tanggal itu? Ya, itu adalah awal mulanya terbentuk sel tubuh kalian. Jadi, awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Sel sperma dan sel telur sang ibu bergabung menjadi satu, kemudian secara terus-menerus mengalami pembelahan, sehingga sampai saat dewasa manusia itu memiliki sekitar 2000 triliun sel. Wow, luar biasa jumlahnya, banyaknya ya. Nah, sel-sel ini, satu sel ini terus mengalami perubahan bentuk dan fungsi ya. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi satu kesatuan, membentuk jaringan. Nah, ini ya contohnya pada saat kamu kelas 7, kamu sudah pernah mempelajari tentang organisasi kehidupan ya. Jadi, misalnya ada sel darah. Sel darah ini bergabung sel-sel yang sama kemudian menjadi jaringan darah. Nah, jaringan darah berkumpul menjadi organ ya. Kemudian organ-organ berkumpul menjadi sistem organ. Kemudian sampai sistem organ, gabungan sistem organ menjadi organisme. Ini sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Nah, pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan.
Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, kemudian untuk perbaikan sel, dan untuk reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pertumbuhan. Untuk pertumbuhan. Jadi, sel-sel ini akan semakin banyak pada makhluk hidup dan semakin besar ukurannya. Sehingga tubuh makhluk hidup itu semakin besar, semakin tinggi, dan sebagainya. Nah, alasan kedua yaitu untuk perbaikan. Nah, misalnya kalau kalian luka, maka sel tubuh ini akan mengalami pembelahan sehingga bisa menutupi luka kamu. Yang ketiga yaitu untuk pembelahan ini untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, pada proses reproduksi seksual atau kawin ya, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibedakan menjadi dua ya. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Nah, seperti apa pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis itu? Nah, perhatikan gambar pembelahan ini, proses pembelahan ini ya. Jadi pada saat pembelahan itu terjadi beberapa fase, 4 fase ya. Ada profase, ya, ada metafase, anafase, dan telofase. Nah, masing-masing tahap ini dijelaskan pada gambar ini lebih rincinya ya. Jadi pada saat terjadi proses profase, ini adalah pembelahan mitosis ya. Pada saat profase, cirinya perhatikan di sini kromosom itu sudah mulai mengganda dan memadat. Ya. Kromosomnya sudah ada, ini kromosomnya memadat ya, berganda ya. Kemudian membran intinya ini mulai rusak ini ya, digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian fase berikutnya adalah metafase. Pada saat fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, tadi kromosomnya di sini, kemudian ini mulai berjejer di tengah ini ya, bidang pembelahannya di sini, kromosomnya. Selanjutnya pada fase anafase, kromosom tadi yang berjejer tadi itu mulai bergerak ke arah kutub ya. Ada kutub-kutub ini ya. Sehingga nanti ini akan memiliki kromosom yang sama jumlahnya di kutub-kutubnya. Nah, fase berikutnya adalah telofase. Nah, pada fase telofase ini membran inti ini mulai kembali bergabung. Kalau pada fase profase ini membran intinya mulai rusak ya. Sedangkan di sini telofase ini membran intinya mulai bergabung lagi. Dan ini terbentuk 2 sel anakan. Ada 2. 2 sel anakan ini memiliki bersifat diploid ya. Bersifat diploid. Ini kromosomnya berpasangan. Ya, 2. Diploid itu 2. Itu fase-fase pembelahan pada pembelahan mitosis. Bagaimana pada pembelahan meiosis? Pada pembelahan meiosis sebenarnya secara umum sama, ada 4 fase tetap, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja ada 2 tahap ya. Jadi profasenya sampai telofasenya itu tahap 1, ada juga tahap keduanya. Jadi mengalami 2 kali.
tahapan. Nah, sama cirinya tetap untuk profase, membran inti mulai rusak, tetap membran intinya mulai rusak, kromosomnya mengganda. Kemudian metafase juga ini berjejer ya, kromosomnya berjejer di bidang pembelahan. Anafasenya ini kromosomnya bergerak ke kutub ya. Telofasenya membran intinya mulai kembali dan terbentuk dua sel anakan homolog. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membentuk dua sel anakan yang haploid. Nah, ada dua sel anakan ini, terbentuk dua sel anakan. Kemudian masing-masing sel anakan ini membelah lagi ya, mengalami profase lagi. Sama cirinya, sama metafase, anafase, telofase. Karena masing-masing ini mengalami pembelahan sendiri-sendiri, sehingga di akhir meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Ada 4 ya. Dan ini kromosomnya bersifat haploid, tidak berpasangan ya, haploid. Itu ciri-ciri pembelahan meiosis dan mitosis. Nah, sekarang coba kamu bandingkan ya. Kamu cari apakah persamaan fase pembelahan mitosis dan meiosis, bedanya bagaimana. Jadi persamaan dan perbedaan antara fase pembelahan mitosis dan meiosis. Silakan kamu catat di bukunya. Nah, sekarang penerapan pembelahan meiosis dalam pembentukan sel kelamin ya. Jadi meiosis itu terjadi pada saat terbentuknya sel kelamin. Nah, ini ada proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Pada saat terbentuknya sperma dimulai dari spermatogonium ya. Spermatogonium ini akan membelah secara mitosis ya. Kemudian selanjutnya membelah lagi dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, itu terjadi pembelahan mitosis. Sedangkan selanjutnya dari spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Meiosis 1 ya, menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, kalau tadi ini mitosis itu menghasilkan kromosomnya diploid, ini 2N. Kemudian pada saat meiosis itu kromosomnya N ya, atau haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan lagi secara meiosis ya, meiosis kedua menjadi spermatid. Spermatid menghasilkan 2 sel anakan ini. Selanjutnya dari spermatid ini berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa yang bersifat haploid kromosomnya. Jadi dalam pembentukan sel kelamin ini memang awalnya secara mitosis ya, tapi selanjutnya sampai akhir itu meiosis menghasilkan 4 sel anakan spermatozoa. Sedangkan untuk pembentukan sel kelamin betina atau sel telur ya, disebut oogenesis. Ini prosesnya atau tahapan pembelahannya. Oogenesis itu dimulai dari oogonium. Oogonium itu bersifat diploid ya, 2N. Kemudian mengalami pembelahan mitosis menjadi 2N ya. 2N juga ini menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian dari mitosis ini menghasilkan oosit primer.
dari oosit primer mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan sel anakan yang bersifat haploid N, ya, menjadi oosit sekunder. Kemudian ini mengalami meiosis 2, ya, mengalami meiosis kedua, menghasilkan ootit. Tiga sel anakan yang lain ini mengalami diferensiasi, ya, atau tidak berkembang, sedangkan satu sel saja ini yang berkembang. Sel anakannya satu saja yang berkembang menjadi ovum atau sel telur. Ya, sedangkan untuk perkembangan janin atau embrio itu akan mengalami pembelahan secara mitosis. Ya, mulai dari embrio itu, ya, zigot, sampai menjadi embrio, sampai menjadi janin yang siap lahir, itu terjadi perkembangan pembelahan secara mitosis. Demikian anak-anak untuk penjelasan tentang pembelahan sel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, selalu berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga serta masyarakat Indonesia. Tetap lakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker dengan benar, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.